Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pelajaran kita. Istilah asy-syafa'ah adalah at-tawassutu ya lil ghairi fi jalbil manfa'ah wa daf'il mudarrah. Syafaat adalah perantara bagi sesuatu untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Jadi secara istilah syafaat ya, secara gampangnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan, keburukan. Itu fungsi syafaat. Secara bahkan Rasulullah di dalam satu hadis ya, orang yang berdosa besar saja akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW selama dia masih tidak melakukan kesyirikan. Apalagi kita ya yang tidak pernah melakukan dosa besar, tentunya lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan di antara ya ikhwatal iman hafizakumullah, di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan di dunia ini agar kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, di antaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena nanti pada hari akhirat ini, pada yaumil qiyamah ini, semua orang sangat membutuhkan yang namanya syafaat, membaca Al-Quran. Dan hal ini sangat penting, terlebih di bulan Ramadan. Di antara hak bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat li ashabi, bagi para sahabat Al-Quran, bagi para sahabatnya. Yaitu orang yang dimaksud sahabat Al-Quran di sini adalah pertama yang membacanya, tentunya mentadaburinya ya, kemudian mengamalkannya. Ini yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran. Jadi orang yang rajin, gemar membaca Al-Quran sewaktu di dunia ini, insya Allah ya akan datang Al-Quran kepada kita untuk memberikan syafaat. Dan tentu itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini ya jamaah yang dimuliakan Allah memerintahkan agar kita menjadikan Al-Quran bacaan utama harian kita. Dan sebagai balasannya nanti Al-Quran akan menjadi sahabat kita pada hari akhirat. Jadi Al-Quran kita jadikan bacaan utama harian kita. Setiap hari ini jangan lepas dari membaca Al-Quran. Kalau media sosial, surat kabar, WhatsApp, apalagi kita baca setiap harinya, harusnya Al-Quran juga jangan hanya jadi pemanis di handphone kita. Tidak pernah kita buka, tidak pernah kita sentuh. Ya, di dalam handphone kita ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, fiturnya banyak. Ya, banyak aplikasinya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada jadwal sholat,
Ada WhatsApp, ada Telegram, lah banyak sekali. Tetapi jarang kita buka. Ini problemnya. Ataupun ketika Al-Quran ada di rumah kita juga, jarang kita buka. Padahal nanti Al-Quran akan datang bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Seperti itu. Oleh karenanya, bacaan utama kita ketika menginginkan kebaikan nanti di akhirat, harus kita jadikan sahabat sejak sekarang. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi Rasulullah. Berarti benar, ya, adalah mereka man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan tentunya ini Al-Quran bukan hanya kita menjadi manusia terbaik, tetapi juga nanti akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Dan jika kita sudah sering bersama Al-Quran sejak di dunia ini, dengan membacanya dan berpegang teguh kepada isi dan kandungannya, seperti yang kita ungkapkan di awal, Al-Quran akan datang memberikan syafaatnya, memberikan pertolongan kita di akhirat. Ikhwatal iman hafizakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bahwa kehadiran Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Al-Quran di dunia saja dia mampu memberikan keberkahan, mampu memberikan, ya, ketenangan di dalam hidup kita. Itu baru di dunia. Terlebih nanti di akhirat. Kita coba nukil satu ungkapan yang cukup menarik. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an nikmatun azimah. Nikmatun la yudrikuha illa man dhaqaha. Nikmatun tarfa'ul umrah wa tubarikuhu wa tuzakki. Al-haya fi dhilalil Qur'an. Kehidupan di bawah bimbingan wahyu, di bawah naungan Al-Quran, nikmatun azimah, adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak pernah diketahui kecuali bagi mereka yang telah merasakannya. Pernahkah kita merasakan nikmat ketika bersama Al-Quran? Kalau belum, ya, kita harus coba. Karena kenikmatan bersama Al-Quran itu luar biasa. Dan tidak pernah dirasakan, diketahui kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakannya. Tidak bisa diungkapkan secara lisan. Kemudian kita lanjutkan, nikmatun tarfa'ul umrah. Kenikmatan yang mampu mengangkat kualitas usia seseorang. Jadi Al-Quran mampu mengangkat kualitas usia kita, memberkahi kehidupan kita. Ini di dunia, kalau di akhirat sudah jelas menjadi syafaat. Kita perhatikan ya jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kehidupan manusia sebelum diturunkan Al-Quran dan setelah diturunkan Al-Quran. Kenapa kita ceritakan ini? Agar kita semangat mendekatkan diri dengan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun pada malam terbaik. Ya, diturunkan melalui malaikat terbaik. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang menurut, ya, hadis-hadis yang sahih, itu terjadi di 10 hari terakhir. Dan kita sebentar lagi ini masuk 10 hari terakhir. Kalau di bulan ini saja tidak mampu mendekatkan diri dengan Al-Quran, di bulan mana lagi kita akan dekat dengan Al-Quran? Kalau di bulan yang mulia, syaitan dibelenggu, ya, kemudian suasananya juga sangat mendukung untuk menambah keimanan dan ketakwaan.
Tetapi kita belum mampu mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan mana lagi ya jamaah? Apakah mungkin di bulan setelah Ramadan mampu? Kalau di bulan Ramadan saja tidak mampu. Di luar Ramadan, godaannya lebih banyak lagi. Allah. Oleh karena itu, Al-Quran mampu mengangkat kualitas seseorang. Kita perhatikan